berjumpa kembali dalam Renungan Harian MLC Provinsi Indonesia edisi 11 Mei 2022. Ada dua realitas dalam kehidupan kita. Yang pertama, terang, dan yang kedua, gelap. Terang menunjuk pada sebuah kejelasan. Kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Dengan terang itu kita mampu untuk melihat keindahan dan tentu membawa sukacita dan kebaikan dalam diri kita. Berbeda dengan gelap. Gelap menunjuk pada ketiadaan dari cahaya itu sendiri. Dengan kegelapan kita tidak mampu melihat dengan jelas. Kita tidak mampu untuk membedakan satu dengan yang lain. Saat kita berada dalam gelap, kita tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Pekerjaan dan aktivitas kita menjadi terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa bayangkan saat listrik padam. Maka semua pekerjaan dan aktivitas kita menjadi macet dan terhambat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyebut dirinya sebagai Sang Terang yang datang dalam dunia ini. Barang siapa mendengarkan kata-kata dari Yesus, ia berada dalam terang. Barang siapa mampu melihat perbuatan-perbuatan baik dari Yesus, dia berada dalam terang itu sendiri. Sayangnya, tidak banyak orang yang suka melihat Yesus sebagai Sang Terang. Lihat saja para ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama, karena iri hati dan dengki terhadap Yesus, maka mereka tidak menerima terang yang Yesus bawa dan bagikan bagi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sebenarnya adalah Sang Terang yang membagikan cahaya, membagikan pengertian, yang membawa kedamaian dan kebenaran dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kegelapan sering membawa kita pada perbuatan dosa. Dosa membuat kita tidak melihat dengan jelas apa yang menjadi kebaikan dari Tuhan dan apa yang menjadi kebaikan dari sesama. Dosa memunculkan dalam diri kita iri hati, dendam, benci, jatuh dalam hawa nafsu, jatuh dalam perbuatan-perbuatan gelap atau dalam perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri. Berbeda dengan saat kita diterangi oleh terang Kristus itu sendiri. Kita akan mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kehidupan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti bacaan pertama, Roh Kuduslah yang menuntun para murid untuk memilih Paulus, dan Barnabas untuk tugas misi mewartakan Kristus yang sungguh bangkit, yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Dengan doa dan puasa memampukan mereka untuk melihat apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tujuan dari pewartaan Kristus itu sendiri, yaitu membawa terang supaya semakin banyak orang mendapat keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dalam kehidupan setiap hari memilih
pada terang dibandingkan dengan gelap, memilih pada kebaikan dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita mohon dari Tuhan supaya Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, dan menerangi perbuatan-perbuatan kita. Semoga kehadiran dari kita membawa sukacita, sama seperti cahaya Kristus, sama seperti lilin Paskah yang menerangi kegelapan. Baiklah kehadiran dan perbuatan kita memberikan inspirasi, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan membawa semakin banyak orang pada keselamatan.